Halo Sobat Jagat, saya Alwan. Dan saya Adit. Kami berdua admin Jagat. Ya, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih, Adit? Sepertinya hari ini kita mau bahas ngapain sih Sobat Jagat perlu ikut lomba penalaran? Kan sebenarnya lomba-lomba itu banyak gitu. Tapi kenapa harus penalaran yang dipertanyakan gitu? Nah, bener banget tuh Sobat Jagat. Kenapa sih kok Sobat harus ikut lomba penalaran? Karena ya Sob, lomba penalaran itu nggak cuma tentang gimana sih cara kalian harus menang, cara gimana kalian harus merumuskan sebuah ide, solusi dari suatu permasalahan, tapi banyak banget manfaatnya. Mungkin Kak Adit bisa jelasin tuh terlebih dahulu. Oke, Kak Alman. Jadi nih Sob, manfaat pertama itu Sobat bisa berpikir kritis. Pastinya kalau Sobat ikut lomba kan perlu ide. Nah, ide kan bisa datangnya dari permasalahan yang ada di lingkungan Sobat. Melalui lomba-lomba penalaran, Sobat akan terpacu untuk berpikir kritis. Bagaimana sih cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Jadi kita diajak untuk lebih berpikir lanjut gitu. Wah, mantap. Iya tuh, betul banget kata Kak Adit. Misal nih Sob ya, contohnya gini, Sobat diam-diam merenung, kira-kira apa sih permasalahan yang ada di lingkungan Sobat. Contohnya yang lagi ngetren sekarang ini tentang kesejahteraan ekonomi saat wabah COVID-19. Sobat akan berusaha mencari informasi-informasi terkait hal tersebut. Mungkin dari solusi yang sudah ada, kebijakan, peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, sehingga Sobat nanti bisa merumuskan what's the real problem yang terjadi di lapangan. Alhasil, Sobat juga dapat ilmu baru, wawasan baru dari hasil kajian pustaka tersebut. Gitu. Oke, benar banget ya. Melalui lomba penalaran juga Sobat bisa terpacu untuk mencari informasi yang bisa saja di luar bidang Sobat gitu. Misal nih, Sobat fokusnya di sosial, terus Sobat bisa terpacu untuk belajar ekonomi dan bidang keilmuan lainnya, ataupun misalnya Sobat fokusnya ke pertanian, tiba-tiba Sobat terkait topik-topik yang ekonomi ataupun berbau sosial gitu. Asik deh pokoknya. Terus apalagi nih Kak? Wah, bener tuh Kak Adit. Selanjutnya itu melalui lomba-lomba penalaran, Sobat bisa berlatih untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, atau istilahnya ya Sobat itu melatih agar lebih percaya diri lah gitu. Apalagi nih misalnya kalau Sobat latihan presentasi, menyampaikan pendapat melalui tulisan, itu biar lebih pede aja gitu Sob. Apalagi nih ya Sob, kalau Sobat juara di satu lomba, pasti Sobat bakalan ketagihan buat ikut lomba-lomba lainnya. Mantep banget. Benar banget. Bagi Sobat yang mungkin belum merasakan kemenangan, jangan berkecil hati. Karena lomba penalaran atau buat inovasi itu seperti perjalanan menuntut ilmu yang banyak rintangan. Pengalaman ya untuk perlu Kak Alwan ketahui, saya dulu pertama kali terjun di lomba penalaran, saya dulu kalah gitu. Tapi dari kalah itu sebenarnya point view-nya jadi membuat saya ketagihan, jadi membuat saya penasaran gitu. Mikirnya saya kalah berarti saya tidak layak gitu. Tapi mikirnya saya kalah kenapa gitu. Saya harus menang berikutnya kalau ada kesempatan itu. Meskipun Sobat nggak menang, setidaknya Sobat itu bisa belajar gitu. Seperti saya dulu, saya nggak menang, tapi saya belajar gitu. Oh iya, dan lagi Sob, kalau Sobat ikut lomba penalaran, terus berkesempatan masuk ke final, Sobat bakal ketemu tuh sama teman-teman baru dari universitas lain gitu. Jadi tidak mesti ketika kita mencari teman itu ya teman kita itu aja dari kampus itu aja dari kampus kita aja. Pastinya ketika teman-teman masuk grand final lomba karya tulis ilmiah penalaran, nanti bakal ketemu nih teman-teman dari seluruh Indonesia dan belajar tuh kultur-kultur dari kampusnya bagaimana. Ya, saat itu Sobat nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan buat nyari relasi yang lebih luas lagi. Mungkin pacar sih dapat atau pasangan. Mantap. Boleh. Satu lagi nih Sob. Kalau Sobat ikut lomba penalaran, Sobat bisa dapat bonus jalan-jalan. Ingat ya Sob, bonus. Bukan intinya. Sobat harus bisa menerapkan alokasi waktu untuk belajar menyiapkan presentasi pada hari H. Tapi ya bonusnya memang jalan-jalan. Misalnya Sob, kalau Sobat ikut grand final atau lolos ke grand final, setiap event itu kemungkinan ada field tripnya, jadi Sobat bisa spend waktu buat jalan-jalan. Apalagi nih Sob, kalau Sobat ikut event internasional, asik banget yes, Sobat bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kebetulan nih, kita berdua ini, aku dan Kak Adit ini pertama kali ke luar negeri juga dari lomba-lomba penalaran Sob. Bener banget Kak Alwan gitu.
nggak kebayang coba sebenarnya tuh menghayal ke luar negeri gitu, menghayal tiba-tiba ternyata jalan salah satu untuk keluar negeri ya dengan lomba penalaran gitu. Jadi istilahnya itu peribahasanya sambil menyelam minum air gitu sobat jagat. Apalagi nih sob, kalau sobat dapat pendanaan dari kampus atau dari pihak sponsor, jadi makin asik tuh travelingnya gitu. Jadi nggak ada beban biaya gitu, cuma ada beban pikiran untuk presentasi di depan dewan juri saja. Ya, juga ya, jangan lupa ya tujuan utama gitu. Ingat sob, jalan-jalannya sebagai bonus. Sobat harus tetap fokus pada event yang sobat ikutin. Jangan pikirin jalan-jalan, wah jalan-jalan gratis kita dapat dana dan lain-lain. Tapi tujuan utamanya dilupain gitu. Malah sampai misalnya kita ikut event luar negeri terus kita TKO gitu, kalah gitu KO misalnya. Buruk-buruknya dapat yang kurang memuaskan gitu. Kalau bisa kalau keluar negeri target man-nya adalah gold, emas. Kalau bisa special award. Kalau bisa Grand Prix jelas. Grand Prix itu paling tinggi juara umum gitu. Mungkin seperti itu. Oh mantap, bener. Keren tuh bakalan kalau misalnya sobat berkesempatan jalan-jalan ke luar negeri, jalurnya jalur lomba penalaran. Makanya sobat jagat, yuk ikut lomba penalaran. Kami berdua ini selalu berusaha menyajikan info lomba penalaran terupdate setiap harinya. Kalau udah milih lombanya terus ngapain lagi nih kawan gitu? Kan banyak nih di OA-nya jagat lomba nih, info lomba banyak banget gitu. Lomba. Terus abis itu ngapain? Coba ngapain? Berarti sobat udah ada niatan buat ikut lomba kalau gitu. Setelah sobat mencari informasi lomba yang sobat mau ikuti, selanjutnya sobat harus membentuk tim atau kelompok yang sesuai dan akan dilombakan atau yang akan mendampingi sobat ketika perlombaan tersebut. Karena kelompok ini bisa dibilang menentukan keberhasilan kedepannya sob. Oh, berasa kayak di film-film gitu ya, harus ada tim gitu. Dan tim atau kelompok gitu, jadi melengkapi. Jadi tim ini atau kelompok ini dikasih misi ibaratnya gitu. Kalau kayak lomba-lomba ini kayak misinya harus gold, harus juara 1 gitu. Harus juara, kalau nggak juara Anda harus belajar lagi. Kira-kira kelompoknya harus gimana tuh kak? Wah, kalau itu stay tune aja sob. Entar kami bakalan sharing kok gimana cara membentuk kelompok yang baik. Tungguin aja di podcast jagat selanjutnya. Oke sob, mungkin itu dari kami. Sekian, saya Alwan. Dan saya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.